Oke, kita lanjutkan kembali pembahasan soal nomor 5. Ya, ini gabungan dari beberapa sifat-sifat logaritma. Soalnya adalah 8 log 32. Ini kita pakai sifat yang keempat. Maka kita ubah terlebih dahulu bilangan pokoknya yang ini 8. 8 ini kita ubah menjadi bilangan pangkat, 32 juga kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 8 diubah jadi 2 pangkat 3. 32 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Kemudian setelah itu bisa dilihat kembali sifat keempat, maka ini pangkat yang di belakang dibagi dengan pangkat yang di depan, sehingga didapat 5/3 dikali 2 log 2. 2 log 2 dari mana? Dari sini. Ini 2, ini 2 log 2, didapat 2 log 2. Tadi 5/3 sekali lagi pangkat yang belakang dibagi dengan pangkat yang depan, didapat 5/3 dikali 2 log 2. Kemudian sifat ke-9, ingat, ketika bilangan pokoknya sama dengan bilangan numerusnya, ini hasilnya 1. Ya, 5/3 dikali 2 log 2 itu sama dengan 5/3 dikali 1, hasilnya 5/3. Jadi 8 log 32 itu hasilnya adalah 5/3. Kita lanjutkan lagi soal nomor 6. Masih sama dengan soal nomor 5. Pembahasannya kita masih menggunakan sifat keempat terlebih dahulu. Ya. 25 log 125. 25 ini kita ubah terlebih dahulu menjadi bilangan berpangkat lagi. Ya. 25 ini berapa pangkat berapa? 125 ini berapa pangkat berapa? Didapat 25 ini 5 pangkat 2. 125 ini 5 pangkat 3. Ya. Kemudian gimana lagi? Kita ubah lagi. Bilangan pangkat yang belakang dibagi dengan bilangan pangkat yang di depan, sehingga didapat 3/2 dikali 5 log 5. 5 log 5 yang ini, 5 log 5. Ya, 5 log 5 itu berapa? 1. Sehingga 3/2 dikali 1 itu hasilnya 3/2. Maka 25 log 125 itu hasilnya 3/2. Lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi. Tidak kita bahas semuanya ya, sifat-sifatnya. Kita bahas sifat-sifat yang memang sering muncul. Ya, mudah-mudahan karena memang keterbatasan waktu ya, kita bahas beberapa sifat saja. Sifat selanjutnya kita bahas sifat yang ke-7, yaitu 2 log 5 dikali 5 log 64. Boleh sambil dilihat lagi catatannya seperti apa sifat 7. Ini tinggal dicoret saja 5 yang ini dengan 5 yang ini, sehingga didapatlah 2 log 64. Ini masih berhubungan dengan soal sebelumnya, yaitu soal 1 dan 2. 64 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 6. Ya. Kemudian ini karena sudah sama, ya sudah, diambil saja bilangan pangkatnya. Hasilnya adalah 6, sehingga 2 log 5 dikali 5 log 64 itu sama dengan 6 hasilnya. Ya. Coba contoh soal yang serupa dengan nomor 7. 3 log 2 dikali 2 log 7. Maka 2 ini kita coret ya. 2 yang ini dengan 2 yang ini kita coret, sehingga didapat 3 log 27. Ya. 27 ini kita ubah lagi menjadi bilangan berpangkat. Berapa hasilnya? Yaitu 3 pangkat 3. Ini 3 ini sudah sama nih. Kita coret lagi 3-nya. Ya. Sehingga didapat hasilnya bilangan berpangkat ini, yaitu 3. Jadi 3 log 2 dikali 2 log 7 itu hasilnya adalah 3. Ya. Oke, sekali lagi kalau masih belum paham, di-reply kembali video-videonya sehingga kalian benar-benar memahami sifat-sifat logaritma ini. Kita lanjutkan lagi contoh soal berikutnya. Contoh soal
yang jenis soal terakhir. Ya, ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya, ada yang diketahuinya. Ya, diketahui log 3 sama dengan 0,47 dan log 2 sama dengan 0,301. Tentukan nilai dari log 18. Seperti apa ini? Ini log 18 kita ubah menjadi beberapa perkalian, ya. Di sini log 18 ini kita ubah jadi log 3 kali 3 kali 2. 3 kali 3 9, 9 kali 2 18. Kenapa harus bilang itu? Kenapa tidak misalnya 6 kali 3 atau 9 kali 2? Nah, ini karena diketahuinya adalah log 3 dan log 2, sehingga harus memuat bilangan yang diketahui. Sehingga ini kita pakai log 3 kali log 3 kali log 2. Ya. Kalau diketahuinya log 9 dan 2, maka kita pakainya harus 9 kali 2. Kalau diketahuinya 6 dan 2, maka kita harus pakai 6 dan 3 misalnya. Jadi ini mengikuti apa yang diketahui. Karena diketahuinya log 3 dan log 2, maka pakai log 3 dan log 2. Nah, kita lihat ini pakai sifat yang pertama katanya. Sifat yang pertama itu adalah perkalian berubah menjadi penjumlahan atau kebalikannya. Maka ini perkalian diubah menjadi penjumlahan. Log 3 tambah log 3 tambah log 2. Setelah itu baru kita ganti nih. Karena ada yang diketahui di sini. Ya. Log 3 ini berapa? Log 3 ini ada 0,477. Ya. Log 3 berapa? Log 3 yang ini 0,477 lagi. Kemudian log 2 yang ini 0,301. Setelah itu tinggal dijumlahkan semuanya. 0,477 tambah 0,477 tambah 0,301. Maka hasilnya adalah 1,255. Gimana? Mudah-mudahan paham ya. Kalau belum paham, kita bahas lagi soal yang sama ya. Ini diketahuinya adalah log 3 dan log 5. Tentukan nilai dari log 45. Sama seperti nomor 9, log 45 ini kita ubah menjadi beberapa perkalian, tapi harus memuat dari log 3 dan log 5 ini ya. Log 45 ini jadi berapa kalau diubah? Log 45 ini ketika diubah itu menjadi log 3 dikali 3 dikali 5. 3 dikali 3 9, 9 kali 5 45 ya. Sekali lagi, ini bisa pakai sifat yang mana saja, tapi karena ini kebetulan perkalian berarti kita pakai sifat yang pertama. Berarti ketika perkalian diubah menjadi penjumlahan, log 3 tambah log 3 tambah log 5. Log 3 nya berapa? Yang ini ya, 0,477, log 5 nya 0,699. Tinggal dijumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 1,653. Ya, itu mungkin beberapa pembahasan mengenai logaritma. Silahkan dipahami kembali, di-reply kembali videonya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan kepada gurunya. Oke, terima kasih. Sekian, selamat belajar.